dan juga ada Mas Aris Rahman. Di sini beliau sebagai narasumber yang akan mengkaji tema mengenai pentingnya belajar kaidah bahasa dalam menulis. Nah, untuk profil singkat dari Mas Aris Rahman ini sendiri, beliau ini nama lengkapnya adalah Aris Rahman Yusuf. Beliau adalah pencinta bahasa Indonesia dan juga editor lepas ya. Nah, saat ini beliau aktif di FLP Mojokerto. Beliau juga suka menulis puisi dan juga non-fiksi. Ada juga buku karya yang telah dihasilkan dari narasumber kita ini, yakni ada Ihwal Air Mata Kematian dan juga Lelaki Hujan. Ini saya rasa menarik sekali untuk dibaca ya, bukunya dari Mas Aris Rahman ini. Jadi teman-teman jangan dilewatkan nanti. Kalau misalkan ada kesempatan untuk membaca atau gimana, boleh kita membaca. Selanjutnya, Mas Aris Rahman ini juga pernah mengedit beberapa buku Ahmad Rifai Rifan dan juga Encep Abdullah. Selain itu juga beliau pernah mengedit tulisan atau buku dari Ustadz Syafiq Riza Basalamah dan juga Ustadz Randy Saputra. Nah, untuk teman-teman yang mungkin ingin berkomunikasi atau menghubungi dari narasumber kita ini, boleh mungkin langsung saja nanti setelah ini di follow ya IG-nya atau langsung di DM nanti. Untuk IG beliau ini @arius04. Jadi teman-teman nanti bisa langsung dicari aja. Jangan lupa di follow ya. Nah, saya rasa kalau kita melihat dari profil Mas Aris Rahman ini, tentu sangat luar biasa sekali pengalamannya ya. Jadi pasti nantinya banyak sekali ilmu yang akan diberikan oleh narasumber kita malam hari ini. Mungkin kita tunggu dulu sebentar ya untuk teman-teman yang belum hadir. Apa mungkin langsung dilanjutkan ke pemateri, Mas Aris, bagaimana? Tidak apa-apa, menunggu dulu sebentar, mungkin 6 menit lagi. Oke, baik. Di sini juga sudah ada Mas Wahyu Wibowo ya. Selamat malam, Mas Wahyu. Malam, Mbak. Jadi, Mas Wahyu ini salah satu panutan saya. Beliau ini juga, ya menurut saya sosok yang menginspirasi lah. Selain penulis, beliau ini juga penerbit buku. Saya rasa itu sangat luar biasa sekali. Oke, di sini ada Mas Solkan ya, ini barusan hadir ya. Selamat malam Mas Solkan.
Halo, Mas Solkan. Mungkin lagi ini ya, gangguan mungkin ya. Oh iya, halo Mbak Lucy. Gimana Mbak Lucy? Selamat malam kawan-kawan. Selamat. Terima kasih sudah diizinkan untuk bergabung ya. Kabarnya Ya, baik Mbak Lucy, kabarnya baik. nggih. Oh ya, Mas, saya ingin bertanya, apa sih motivasi jenengan ikut kajian di Sinau bareng malam ini? Bentar, bentar Mbak. Itu, bentar. Ini. Aku kan di FB itu berteman dengan Mas Aris. Kebetulan juga Ya, beberapa kali pernah, satu kali kayaknya pernah beli buku di Mas Aris. Nah, kebetulan ini aku tertarik sama temanya. Pentingnya belajar wah, kaidah bahasa. Ini kan aku juga walaupun nggak aktif juga sih, juga menulis Mbak itu ya nulis berita lah. Itu aku sering wah, diomelin sama editornya. Ini iya, iya, tulisanmu logikanya kok jelek banget gitu. Nah, aku rasa kayaknya harus ikut kelas ini, kajian ini. Soalnya ini kan membahas kaidah bahasa kan. Nah, itu iya biar betul. nanti apa ya ada pendalaman ya belajar dari Mas Aris. Seperti Iya, itu, Mas, Mbak. nanti biar dikupas tuntas ya oleh narasumber kita. Iya, ya seperti itu. Belajar Dan di kait. sini juga ada eh, Mbak Fitri Kurniasari. Selamat malam, Mbak. Waalaikumsalam Mbak Dewi. Oke, gimana kabarnya, Mbak? Alhamdulillah Mbak, baik Mbak. Alhamdulillah. Ini tahu dari mana ya, Mbak? Apa Dari itu kajian ini? grup WA yang Muhammadiyah itu loh. Yang Oh, kemarin kan geng, nulis geng, yang geng. buat Palestina ya, yang tangis anak Palestina itu. Nah, Oh, terus iya, iya, masuk iya. grup apa ya, komunitas apa ya? Iya, terus temanya menarik Mbak, jadi biar lebih paham gitu Mbak. Oke. Oke. Sebelumnya udah sering nulis, Bu, artinya ya? Nulis, ya insya Allah. Kadang-kadang sih Mbak, kalau pas Wah, slow gitu. Masih belajar juga. oke, oke, oke. Oke, Oke, Bu, oke. Oke, oke, di suwun, sini, Mbak. Oke. oke, sami-sami. Di sini juga ada Mbak Aisyah Nabila Azhar. Selamat malam, Mbak. Malam, Kak. Ya, saya ingin tanya, apa sih motivasinya ikut kajian ini? Tertarik sama temanya, Kak. Wah, semuanya tertarik ya sama temanya ya. Emang menarik sekali menurut saya. Iya, kayak perlu dipelajari gitu. Iya, betul sekali. Ini juga ada yang barusan bergabung ya. Ada Mbak Nurhani Diani Laksmi. Selamat malam, Mbak Nurhani. Malam, Kak. Terima Ya, kasih. Maaf, off cam ya, sepertinya Kak. Sambil ini ada anak soalnya. ya enggak apa-apa, Mbak. Ya, terima kasih, Kak. Ini juga ada Mas Panji Pratama nih. Saya penasaran ini, Mas Panji. Udah terlanjur ke kiri. Halo kak. Assalamualaikum. Ya,
Ya, waalaikumsalam. Aduh, maaf nih, saya lagi memandu kereta. Oh, Di, iya. ya, ya. Salam dari saya lagi di Ya. Malaysia. Salam dari Malaysia. Terima kasih Wah. sudah izinkan kami ikut di sini. Oke, teman-teman, saya rasa sudah cukup lama ya kita menunggu yang lain. Mungkin langsung saja ya, sembari narasumber kita menjelaskan, sembari kita menunggu teman-teman yang lain untuk join juga. Di sini mungkin langsung saja kepada Mas Aris Rahman dipersilahkan untuk memaparkan materinya mengenai pentingnya belajar kaidah bahasa dalam menulis. Monggo Mas Aris. Mohon maaf Mas Aris, itu masih mute untuk volumenya belum di. Ya, maaf. Okay. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah berkenan hadir. Salam kenal semuanya bagi yang belum kenal. Dan yang terakhir tadi itu ada Mas Panji Pratama, itu salah satu penulis novel dan sekarang ada di Malaysia. Saya sempat juga sekali mengedit karya novelnya berjudul Guest House, tapi tadi saya lupa tidak menyebutkan di biodata. Oh, ya. Ya. Oke, sekarang saya akan membahas tentang pentingnya belajar kaidah bahasa dalam menulis. Untuk slide selanjutnya, yang pertama yaitu saya kenalkan tentang berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Selama ini kita pasti sering mendengarkan ya, apa itu berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau seringnya yang kita tahu adalah berbahasa Indonesia yang baik yang benar itu adalah berbahasa Indonesia yang baku gitu kan. Nah, itu sebenarnya bukan seperti itu. Yaitu berbahasa Indonesia yang baik adalah kita menggunakan bahasa Indonesia itu sesuai dengan konteksnya. Sesuai dengan konteks itu maksudnya di situasinya, sarananya apa, suasananya bagaimana, dan di bidang apa. Jadi kalau situasi itu pada saat situasi resmi atau santai gitu. Sarana itu maksudnya percakapan atau dengan menulis di tulisan. Terus untuk bidang itu maksudnya untuk cerpen atau untuk media massa itu atau surat resmi itu pasti berbeda bahasanya. Terus adapun berbahasa Indonesia yang benar adalah menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidahnya yang diatur di dalam ejaan yang disempurnakan atau ED5 dan tata bahasa baku bahasa Indonesia. Itu selanjutnya. Nah, ini sebelum paparan selanjutnya, ini saya ada permainan tes kata baku. Ini teman-teman mungkin bisa menjawab di kolom komentar atau langsung ngomong nggak apa-apa. Mungkin satu orang yang berkenan menjawab. Kira-kira ini ada yang berkenan nomor 1 sampai 5. Silakan, atau mungkin Mbak Lucy mau mencoba. Iya, Mas. Iya. Mungkin Mbak Lucy mau menjawab ini. Kira-kira yang tepat yang mana? Dari kata 5 kata baku ini. Nanti saya paparkan. Kalau salah gimana Mas? Ini dapat punishment-nya enggak nih? Hukuman kalau salah. Waduh, saya nggak berani nih. Ya, nggak apa-apa, dicoba nanti sebagai untuk pembahasan juga. Oke, siap.
Mungkin untuk yang pertama ini aksesoris kali ya, atau gimana Mas? Iya, nggak apa Mbak, jawab aja semuanya dulu. Langsung ya, oke. Untuk Oke. yang kedua ini, eh, saya bimbang ini Mas. C, jawabnya. C. C. Mungkin ini ya, tahta mungkin ya, tanpa K. Untuk yang Oke, ketiga terus ini aktivitas yang pakai F atau pakai V? yang pakai V. Kalau untuk Oke. yang keempat ini A. nahkoda mungkin ya. Pilihan yang kedua. K-nya dulu atau oke. Oke, terus Terus untuk yang kelima ini mengubah tanpa R. oke. Itu kemungkinan ya, Mas. Oke. Ya, jawaban Mbaknya benar 2. Wah. Nah, itu jadi apa namanya? Bahasa Indonesia itu termasuk mudah, apa namanya? Bisa dibilang mudah ya mudah, dibilang sulit ya sulit. Ya, untuk yang nomor 1 yang tepat adalah aksesori. Oh. Yang tanpa S, terus yang kedua tahta yang pakai K, terus yang 3 aktivitas yang pakai V benar, yang nomor 4 nakoda yang pakai KH bukan HK. Yang pilihan pertama. Terus yang nomor 5 benar mengubah bukan merubah, tetapi masih banyak yang menulis merubah karena menganggapnya apa namanya dari berubah gitu. Berubah kan dikirain kata dasarnya rubah, padahal yang benar ubah. Jadi berubah, mengubah gitu. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini ada hambatan berbahasa tulis secara baik dan benar. Nah, ini mengapa bahasa Indonesia itu dianggap mudah tetapi masih banyak kesalahan dalam kepenulisan, dalam menulis ya. Nah, ini ada beberapa hambatan yang berbahasa tulis secara baik dan benar umumnya terjadi karena hal-hal berikut. Yang pertama, merasa sudah mengerti dan memahami bahasa Indonesia karena dipelajari sejak SD. Yang kedua, malas membuka kamus atau mencari tahu tata bahasa yang benar. Yang ketiga, terpengaruh gaya bahasa daerah. Yang keempat, terpengaruh gaya bahasa lisan. Yang kelima, malas mengikuti perkembangan bahasa. Dan yang keenam adalah jarang membaca. Nah, ini mungkin yang paling banyak itu yang karena dianggap mudah dan jarang membaca ini. Karena anggap buat apa sih membaca itu, atau mungkin buat apa sih, yang penting kita kita mengerti saat ngobrol, banyak yang mengerti saat menulis, oh ya intinya seperti ini gitu. Padahal masih banyak beberapa yang harus dipelajari. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada beberapa kutipan dari salah satu guru menulis saya. Yang pertama yaitu ketika bahasa yang Anda gunakan jernih sekaligus memikat, pikir dan rasa Anda dapat menjangkau sebanyak mungkin orang. Yang kedua, kesalahan berbahasa adalah kesalahan yang paling umum dan dominan dalam karya tulis. Yang ketiga, ada naskah yang idenya sangat bagus, ternyata penyajian dan penulisannya sangat buruk. Kasus lain, ada naskah yang sangat buruk, tetapi harus diterbitkan bagaimanapun caranya. Ini untuk yang nomor 3 ini, ada naskah dengan ide yang sangat bagus, ternyata penyajiannya dan penulisannya sangat buruk. Ini sering saya temui saat mengedit. Nah, saat mengedit, misalnya mengedit novel atau mengedit apa gitu, mengedit tulisan non-fiksi gitu. Biasanya saat saya membaca itu, ini sebenarnya ceritanya menarik ya, pesan-pesannya sangat bagus, tapi tulisannya kok seperti ini sih. Jadi kadang kayak ngeditnya itu kadang males gitu. Perlu perhatian yang ekstra.
Jadi biasanya kalau mengedit itu paling 1 jam selesai. Saat menemukan tulisan seperti itu, kadang sampai 2 jam, 3 jam gitu masih bingung. Kira-kira ini tulisannya apa, maksudnya gimana gitu. Karena kalimat-kalimatnya kadang ada yang kurang pas gitu. Terus ada naskah yang sangat buruk tapi harus diterbitkan bagaimanapun caranya. Ini misalnya berita di media daring gitu. Banyak berita yang mengejar clickbait atau apa sih namanya, lupa. Nantilah saya cari kalau ketemu. Nah, itu kadang judulnya clickbait tapi isinya jauh, atau kalau nggak gitu kayak di Instagram gitu misalnya, sering saya temukan berita di kayak di akun-akun media gitu, masih banyak salah tiknya, masih banyak kesalahan tanggalnya, misalnya tanggal segini seharusnya ditulis tanggal segini gitu, seperti itu. Tapi harus langsung diterbitkan karena tuntutan pekerjaan atau mungkin karena informasinya harus segera disebarkan, seperti itu. Berikutnya, nah ini ada latihan lagi beberapa contoh kasus kesalahan berbahasa. Ini mungkin semuanya aja bisa menjawab, nanti satu-satu aja dibahas. Yang pertama, selamat makan nenek. Ini kira-kira yang salah bagian yang mana? Ada yang mau menjawab atau mungkin kalau tidak mau via ngobrol bisa lewat chat. Saya tunggu 2 menit lah. Silakan, atau mungkin kalau ada yang mau menjawab bisa raise hand, nanti mungkin Mbak Lucy menyebutkan namanya. Ya, silakan, mungkin ada yang ingin menjawab, monggo. Ini jawabnya gimana, Kak? Ini jawabnya kira-kira yang menurut Masnya kurang tepat itu yang mana? Nah, ini sudah ada yang menjawab, Mas Solkan. Ada lagi yang mau menjawab? Nomor 5 kan, Kak? Enggak, ini maksudnya nomor 1 dulu, nomor 1 dulu. Nomor 1 dulu. Oke, nanti di yang lainnya nanti. Ini ada dari Mas Solkan, komanya. Ya, Mas Ahmad Solkan, kenapa komanya? Mungkin bisa ngobrol. Halo Mas Ahmad Solkan. Iya, Mas. Iya, komanya kenapa kira-kira? Yang makan ya, gitu. Setelah ada temannya, terus nenek selamat makan. Nah, oke. Jawabannya tepat. Nah, ini kurang dari koma, kurang komanya. Nah, ini saat mengedit saya sering menemukan yang seperti ini. Misalnya, selamat malam Ibu, selamat malam Ayah, kayak gitu. Itu sebenarnya setelah selamat malam, selamat pagi gitu, selamat makan itu seharusnya ada komanya. Jadi kalau tanpa koma ini nanti jadinya aneh. Selamat makan nenek. Jadi kitanya membuat selamat kalau kita makan nenek, bukan memberikan memberikan nenek ucapan selamat makan, tapi kitanya mempersilahkan nenek untuk dimakan.
Nah, gitu. Jadi sangat tidak logis dan harus berhati-hati. Oke, terima kasih Mas Solkan. Untuk yang nomor 2, kira-kira yang salah bagian mananya? Ada yang mau menjawab atau mungkin di kolom chat juga nggak apa-apa. Izin menjawab, Pak. Oke, Bagian anak-anak silakan. sih. Terus yang mana? Sama tanda tanya, Kak. Harusnya tanya itu kan itu dialog teks, harusnya dia kecil. Terus ini banyak kesalahannya, ada banyak. Sama Bu Wardah, Kak. Jadi kalau Bu Wardah itu tergantung sih apakah itu Bu Wardah namanya atau bukan. Kalau semuanya dia Bu Wardah dan Wardah itu namanya berarti dia besar kayak gitu, Kak. Dan mungkin bisa ditambahin huruf I-nya sih, ibu jadi. Oke. Terima kasih Mas Isa Saburai. Oh, ini memang penulis keren ini. Oke. Ini yang salah yaitu kalau anak-anak ini sudah benar. Ini yang salah itu bagian tanda tanyanya. Tanda tanyanya harus di depan petik akhir. Kalau anak-anak ini benar karena merupakan sapaan sama kayak teman-teman. Ini bisa dicek di EYD 5. Nanti mungkin Mas Isa Saburai bisa mengecek di sana. Terus untuk tanya Bu Wardah ini, tanya T-nya ini huruf kecil atau non kapital karena merupakan dialog teks. Yang Bu Wardah ini menyesuaikan. Benar, ini seharusnya B-nya kapital Bu Wardah karena menyebutkan nama seorang ibu yang bernama Wardah. Kalau Bu Wardah B-nya kecil itu berarti ibunya Wardah, bukan seorang ibu yang bernama Wardah. Terima kasih Mas Isa Saburai. Terus untuk yang nomor 3 kira-kira yang mana? Izin Kak, dari tadi ada Mbak Jumini. Oh, oke, Kak Mbak Jumini, silakan. Mungkin mau menjawab yang nomor 3. Iya, yang nomor 3 itu namaku Roni. Terus yang saya itu kalau menurut saya aku anak keempat dari 5 bersaudara. Jadi aku gitu. Nah, tepat. Ini adalah kesalahan POV. Jadi saat mengedit tulisan non fiksi, saya sering menemukan seperti ini atau mungkin novel juga yang seperti ini. Kalau novelnya atau tulisan fiksinya itu menggunakan POV orang pertama aku atau saya. Jadi kadang saat mengedit itu saya menemukan yang seperti ini. Jadi namaku Roni, saya anak keempat dari 5 bersaudara. Sebenarnya kalau dari awal sudah memakai aku, sampai ke bawah-bawah itu seharusnya pakai aku. Jadi konsisten. Kalau dari awal menggunakan saya, harus menggunakan saya. Jadi kalau misalnya ini tadi mau diubah, jadi bisa diubah namaku Roni, aku anak keempat dari 5 bersaudara. Atau nama saya Roni, saya anak keempat dari 5 bersaudara, seperti itu. Kecuali kalau tulisannya itu di dialog. Kalau di dialog itu menyesuaikan ngobrol dengan siapa, tapi untuk narasinya harus sama. Jadi misalnya aku tetap pakai aku semua sampai ke bawah, kalau misalnya dari atas menggunakan saya, harus menggunakan saya sampai ke bawah. Seperti itu. Tepat Mbak Jumini, terima kasih jawabannya. Untuk yang keempat, kira-kira mana yang kurang tepat? Ini adalah editing diksi atau pilihan kata. Mungkin ada yang mau menjawab?
Silakan yang lain. Mungkin ada yang ingin menjawab. Oke, belum ada yang mau menjawab. Kalau tidak ada, langsung saya jawab aja. Ini yang kurang tepat yaitu seronok. Seronok itu artinya sedap dipandang. Jadi seharusnya ini yang tepat adalah penampilan Dinda sangat menor dan tidak seronok. Jadi tidak sedap dipandang. Ini sama kayak misalnya kayak kata acuh. Dia selalu mengacuhkanku. Kalau orang-orang seringnya tahu mengacuhkan itu berarti tidak mempedulikan. Padahal kalau mengacuhkan itu artinya peduli. Kalau tidak mengacuhkan baru tidak peduli. Sama dengan ini. Kalau seronok itu orang-orang taunya seronok itu tidak sedap dipandang, sangat tidak enak dipandang. Yang tepat sebenarnya seronok itu malah kebalikannya artinya. Malah artinya yang tepat itu enak dipandang, sedap dipandang gitu. Jadi harus ada kata tidak. Nah ini untuk nomor 5 tadi sudah ada yang menjawab kayaknya. Yang salah Reza Rahardian. Ya tepat. Namanya itu Reza Rahardian. Ini adalah editing fakta. Jadi fakta itu merupakan editing nama seseorang, terus jumlah volume sesuatu, terus ukuran, dan fakta-fakta yang lain. Itu harus tepat dalam menulis, terutama dalam menulis berita. Jadi kalau di berita kan sering ada yang menulis Reza Rahardian, sering ada yang menulis Reza Rahardian. Yang tepat itu yang Reza Rahardian. Nah, untuk yang keenam, ini tadi seperti yang kata Mas Sulkan bilang tadi itu merupakan bagian yang tidak logis. Dan ini merupakan kalimat efektif. Kira-kira kalimatnya biar efektif bagaimana untuk yang nomor 6? Mungkin ada yang mau menjawab. Kalau nggak ada mungkin dimulai dari Mbak Lucy dulu, nggak apa-apa lah. Setelah itu slide terakhir, mungkin nanti habis itu bisa langsung tanya jawab. Saya nyoba jawab ya. Ya silahkan Mbak, siapa ini tadi? Mbak Dia Santi ya? Iya. Ya silahkan Mbak. Ada ditambahkan ya di setelah koma. Dikasih subjek. Yang mana itu? Ketika Menteri Pendidikan menjadi pembicara dalam seminar itu, ia memaparkan berbagai kendala pembelajaran daring. Boleh, boleh. Ini ada banyak, mungkin ada alternatif lain lagi Mbak, mungkin mau mencoba. Ini ada beberapa jawaban sih sebenarnya. Sementara itu barangkali ada teman yang lain mau menjawab. Oke. Saya coba Silahkan. jawab. Saya coba jawab ya. Iya, Ya, silakan silakan. Mbak Jumini. Kalau menurut saya itu ketikanya dihilangkan. Jadi tinggal Menteri Pendidikan menjadi pembicara dalam seminar itu memaparkan berbagai kendala pembelajaran daring. Jadi ketikanya dihilangkan kalau menurut saya. Nah, ya tepat, tapi belakangnya jadi kurang pas.
Nah, ini ya udah, ini saya saya jelaskan. Jadi beberapa alternatifnya yaitu bisa diganti seperti ini. Menteri Pendidikannya bisa dipindah tempat. Jadi begini, yang pertama, ketika menjadi pembicara dalam seminar itu, Menteri Pendidikan memaparkan berbagai kendala pembelajaran daring, atau Menteri Pendidikan memaparkan berbagai kendala pembelajaran daring saat ketika menjadi pembicara dalam seminar itu. Jadi bisa dibolak-balik. Terus untuk yang kata Mbak Diasanti juga tadi benar. Jadi bisa ditambah iya setelah koma setelah itu. Oke. Lanjut. Ini slide terakhir kayaknya. Nah, ini adalah kesimpulan bagaimana cara kita untuk mencintai bahasa Indonesia. Yang pertama, cintai dulu bahasa Indonesia. Terus yang kedua, pahami kaidah bahasa Indonesia, yaitu dengan membaca EYD tadi, tata bahasa baku tadi, terus praktikkan. Jadi setelah kita tahu, kita paham, kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jangan hanya menghafalkan. Kalau menghafalkan, kita pasti akan lupa. Tapi kalau selalu dipraktikkan, pasti akan selalu ingat. Kalau lupa baru nanti dibaca-baca lagi. Saya juga sering sih masih kadang sering lupa juga. Tapi kalau kita sering mempraktikkan, maka kita pasti akan lebih mudah. Gitu. Terus yang terakhir yaitu analisis kasus yang sering ditemukan. Kasus ya sama yang seperti tadi di contoh-contoh kasus itu tadi. Jadi misalnya kalimat tidak efektif, ada kata yang tidak baku, ada kayak fakta-fakta yang tidak pas, kayak seperti itu kita harus peka sebagai penulis. Terima kasih. Begitu paparan dari saya. Mungkin jika ada pertanyaan dari teman-teman, saya persilahkan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Mas Aris Rahman. Luar biasa sekali penjelasannya. Mungkin langsung ke sesi tanya jawab. Silahkan untuk teman-teman jika ada yang ingin dipertanyakan seputar bahasa atau mungkin kepenulisan. Di sini narasumber kita siap menampung ya. Monggo, silakan. Mau tanya Mbak Lucy. Oke, monggo Mas. Ya, ini pertanyaan itu Mas. Saya itu sering menggantui saya bagaimana menyusun kalimat-kalimat dalam, kan saya itu kan dasar sekali, tapi saya masih acak-acakan. Bagaimana? Apakah susunan kalimat yang bagus itu harus mengandung SPOK, Mas? Dan Pele, tapi tolong jawab. Ya, langsung saya jawab ya Mas Ahmad Solkan. Ya, untuk kalimat yang baik itu yang paling sederhana itu harus memiliki subjek dan predikat. Seperti itu yang saya pelajari dari salah satu guru saya dari Tempo. Nah, itu kalau mungkin Masnya ingin tahu atau ingin belajar menulis kalimat efektif, itu bisa mencari buku-buku beliau, judulnya Celetuk Bahasa. Itu kayaknya ada di Pusnas. Celetuk Bahasa Tempo, Pak Oksu Suwardi. Itu mungkin Pak Mas Isa Saburai itu tahu siapa itu Pak Oksu Suwardi. Nah, itu salah satu guru saya dalam mempelajari penulisan kalimat efektif. Nah, seperti itu. Jadi kalau untuk di fiksi atau cerpen, novel gitu biasanya itu bisa sih
hilangkan misalnya tanpa subjek atau apa, tapi itu biasanya tergantung sih. Jadi kalau saya itu biasanya kalau menulis atau mengedit itu pasti melihat itunya sih. Pasti ada subjek predikat, tapi kalau untuk di cerpen atau di novel saya lebih fleksibel dalam mengeditnya. Seperti itu Mas Volkan. Nanti kalau untuk contoh-contoh bagaimana membuat kalimat efektif itu nanti coba Mas Volkannya cari buku Celetuk Bahasa, bisa membeli di Tempo atau bisa dicari di Ipusnas. Terima kasih. Bentar Mas, bukunya apa judulnya Mas? Celetuk Bahasa. Celetuk Bahasa ya. Bahasa siapa pengarangnya Mas? Uksu Suhardi. UU Suhardi kalau nggak salah. Sebentar. Oh ini nih. Ini ada contohnya. Oh ini. Aduh, bentar. Nah ini bukunya Mas. Oh, Kecil-kecil yang semacam buku saku ini. Jadi, tapi di sini itu ada kayak kebahasaan gitu. Jadi ada ini misalnya di sini ada lewah, makna, serapan, ilustrasi. Jadi lewah itu berarti kalimat yang tidak efektif. Itu nanti di situ ada contohnya, terus bagaimana cara membenarkannya. Bentar saya carikan salah satu ya. Nah, ini contohnya. Umumnya orang bilang sepanjang pengetahuan saya atau sepengetahuan saya. Ada yang lebih tepat, ringkas, tegas, yaitu setahu saya. Nah, jadi kadang kan orang-orang kan kadang kalau mau sepanjang pengetahuan saya, dia itu baik orangnya, atau sepengetahuan saya, dia itu baik orangnya. Nah, ada lagi yang lebih singkat atau yang lebih efektif, yaitu setahu saya. Setahu saya, dia orangnya baik. Nah, kayak seperti itu. Mas, satu lagi Mas, saya walaupun sepele sih, ini contohnya kata ia adalah seorang raja. Itu mana subjeknya, predikatnya, dan objeknya. Dan predikat itu harus kata kerja nggak sih Mas? Nah itu Mas. Kayaknya tidak sih Mas. Nanti itu ada sih di buku tata bahasa itu, kalau dijabarkan panjang sih. Itu Masnya coba cari aja di buku tata bahasa baku bahasa Indonesia, nanti pasti ada kayaknya. Oke, terus terima kasih Mas Arif. Kalau untuk ia adalah apa tadi contohnya dari Masnya tadi? Ia adalah seorang raja. Nah itu kalau saya sih biasanya lebih memilih menulisnya langsung sih tanpa adalah. Jadi ia seorang raja, ia seorang guru, seperti itu sih. Jadi lebih efektif seperti itu. Tapi nggak apa-apa sih kalaupun pakai adalah. Oke Mas, makasih Mas. Oke, terima kasih Mas Volkan. Silakan, mungkin ada lagi yang mau bertanya. Izin bertanya Pak. Iya, siapa nih? Mas Isa Sabura ya? Iya Pak. Izin bertanya terkait dialogtek ya Pak. Kalau semuanya menurut Pak Aris sendiri nih, kalau untuk dialogtek, kalau semuanya cerita fiksi itu kan pasti ada dialogteknya. Nah, kalau semuanya menurut Pak Aris sendiri itu dialogtek itu apakah perlu baku atau memang apa memang tuh kata-katanya kehidupan sendiri gitu Pak. Jadi kalau semuanya dia orang Betawi ya berarti ngomongnya kan Betawi atau lain sebagainya kayak itu, atau memang perlu dia bahasa Indonesia tapi nanti dimasukkan unsur-unsur Betawi kayak gitu Pak. Terima kasih. Maksudnya untuk dialog gitu ya Mas ya, untuk dialog itu apakah harus menggunakan bahasa Indonesia baku atau boleh menggunakan bahasa daerah seperti itu ya? Maksudnya menggunakan bahasa sehari-hari gitu kan. Soalnya aku pernah dengar juga katanya kan kalau semuanya dialogtek
kalau dialog itu kan memang dia harus menggunakan bahasa sehari-hari kita, soalnya kan itu berbicara itu. Nah, tapi kemarin itu aku juga belajar juga, itu katanya pas aku konfirmasi dialog juga harus menggunakan bahasa baku gitu. Jadi bingung Pak, kira-kira gimana Pak? Nah, kalau saya sendiri sih biasanya lebih menyesuaikan. Jadi menyesuaikan kayak ceritanya seperti apa, suasananya seperti apa. Jadi saya memaklumi sih kalaupun ada yang menggunakan bahasa Indonesia atau menggunakan bahasa daerah atau yang dicampur-campur. Nah, kalaupun menggunakan bahasa sehari-harinya, biasanya kan tulisnya dimiringkan gitu kan ya. Kalau bahasa Indonesia itu sih disesuaikan dari bagaimana ceritanya sih sama suasana di cerita tersebut. Kalau saya sih seperti itu. Jadi untuk dialog itu saya lebih fleksibel sih. Kan kadang kalau di tata bahasa juga ada yang misalnya perbedaan penulisan namun dan tetapi itu kan. Itu salah satu contohnya. Biasanya kalau yang sesuai itu kan namun ada di awal kalimat sebagai kata penghubung antar kalimat, kalau tetapi di tengah kalimat atau intra kalimat kayak gitu kan. Tapi untuk di dialog biasanya saya membiarkan saja kalaupun ada yang menggunakan tapi atau namun. Seperti itu. Jadi biar lebih fleksibel dialognya dan biar lebih natural seperti itu sih. Bagaimana Mas Isa Saburai? Siap Pak, terima kasih. Oke. Ada Mbak Diah Santi ini Mas. Nah, kalau saya kebalikannya Mas Isa yang mau saya tanyakan. Jadi kalau di narasinya itu penggunaan semua menggunakan kata baku itu sifatnya wajib ya atau pada situasi tertentu boleh. Maksudnya ceritanya remaja mungkin lebih fleksibel atau memang kalau untuk narasinya wajib menggunakan kata baku. Itu pertanyaan saya. Oke. Kalau menurut saya sih disesuaikan dengan jenis ceritanya atau sasaran pembacanya. Jadi kalau ceritanya misalnya serius, itu lebih ke menggunakan kata baku sih. Tapi kalau misalnya untuk remaja ya boleh aja sih pakai gue, lo, kayak gitu. Seperti itu sih Mbak Diah Santi. Iya, berarti kembali lagi ke jenis cerita yang kita tulis. Iya, benar-benar. Sama kayak misalnya kita menulis cerita anak. Kayaknya Mbak Diah Santi ini kan penulis cerita anak juga kan ya? Suka menulis kisah anak, cerita anak juga kan ya? Nah, itu kalau misalnya menulis cerita anak, kita menulisnya menggunakan bahasa yang terlalu baku kan tidak enak kan? Iya. Terus tidak bisa diterima oleh anak-anak. Jadi kita saat menulis harus menulis sesuai dengan bahasa yang bisa diterima anak-anak. Seperti itu. Jadi tidak harus baku. Jadi penulisan baku tidak baku di narasi itu bisa disesuaikan dengan pembaca sasaran. Seperti itu, Mbak. Iya. Ya, makasih ya, Mas. Ya, sama-sama. Oke, selanjutnya siapa lagi yang ingin bertanya? Monggo dipersilakan. Kalau bertanya lagi boleh Mas, Mbak. Oke, monggo Mas. Iya Mas. Terkait penulisan karya ilmiah seperti skripsi atau jurnal dan karya sastra seperti cerpen dan novel katakanlah Mas. Itu apakah ada perbedaan Mas kalimat aktifnya? Misal dalam menulis jurnal atau skripsi ya atau ilmiah ditulis saya pergi ke pasar. Nah, kalau itu kan untuk
apa ya, misalkan itu ilmiah katakanlah ya, itu kan langsung kata-katanya. Kalau seperti cerpen atau novel itu apakah beda lagi gitu, bertele-tele? Apakah itu apa perbedaan kalimat aktif, kalimat apa ya, kalimat efektifnya seperti itu? Ada kan banyak sekali deskripsinya gitu loh Mas, kalau seperti cerpen atau novel seperti itu. Nah, kalau di cerpen itu mungkin biar lebih itu ya, biar lebih menggambarkan gitu. Misalnya kalau kayak saya ke pasar gitu, itu kayaknya kalau langsung menunjukkan itu tidak apa nilai rasanya kayaknya kurang sih. Jadi biasanya ada penulis yang lebih suka menggambarkan deskripsinya atau bisa juga tetap seperti itu, tapi nanti di bawah-bawahnya dia yang memain-mainkan kalimatnya. Seperti itu sih biasanya yang saya baca atau yang pernah saya edit sih. Atau mungkin di sini ada beberapa teman yang menulis novel atau menulis cerpen mungkin bisa menanggapi juga nggak apa-apa mungkin dari pengalamannya dalam menulis. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan. Ini kayaknya ada beberapa yang punya banyak buku juga ini kayaknya. Atau mungkin Mas Panji mungkin bisa menanggapi kalau mungkin sudah luang. Ya, gimana Pak Mas Aris? Ya, tadi kan ada yang bertanya, apakah kenapa kalau menulis di karya ilmiah itu langsung ke intinya, misalnya saya pergi ke pasar langsung ditulis saya pergi ke pasar, tetapi kalau di cerpen atau novel kok kebanyakan harus deskripsinya dipanjangkan dulu, misalnya pagi telah tiba, saya harus melakukan kewajiban ke ini gitu. Padahal sebenarnya saya ke pasar, tetapi lebih digambarkan lebih luas gitu. Oke. Jadi mungkin menurut sepengetahuan saya atau pengalaman saya yakin Mas Aris lebih berpengalaman ya. Karena genre pola pengembangannya juga berbeda ya Mas ya. Kalau fiksi kan lebih ke naratif, deskriptif begitu ya. Tapi kan kalau non fiksi lebih ke argumentatif dan persuasif. Nah, dari kedua pola pengembangannya sendiri, misalnya argumentatif dan persuasif, cirinya, karakteristiknya kan padat, tepat begitu ya. Kalimat-kalimatnya padat, tepat, faktual, dan lain sebagainya. Sehingga kalau pola pengembangan yang non fiksi itu ya harus to the point intinya, tidak boleh kemana-mana lah, supaya pembaca juga fokus mendapatkan inti informasi yang diinginkan. Sedangkan kan kalau fiksi itu pola pengembangannya deskriptif, naratif begitu ya. Sehingga penonton itu diajak berimajinasi, membayangkan. Sehingga ya kalau to the point bukan lagi bahasa fiksi, berarti bahasa-bahasa yang faktual begitu, bahasa-bahasa yang to the point, sama seperti berita, artikel dan lain sebagainya. Seperti itu mungkin pengalamannya Mas Aris. Ya, terima kasih Mas Panji. Nah, seperti itu Mas Solkan. Jadi mungkin terkait dari bahasanya, terus tujuan dari penulisannya itu seperti apa. Makanya ada perbedaan antara menulis karya ilmiah dengan menulis fiksi. Seperti itu Mas Solkan. Terima kasih. Oke Mas. Mau bertanya nih Kak. Ya, silahkan Bos. Ya, jadi terima kasih Kak Aris, Mbak Dewi ya. Jadi yang mau saya tanyakan, Kak Aris kan mengedit naskah sastra juga non fiksi. Nah,
kira-kira bagaimana kakak menyesuaikan ataupun kendala apa yang ditemukan ketika melakukan hal tersebut. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kira-kira apa sih yang membuat ruh kita ketika menulis masuk misalnya dalam menulis cerita anak. Nah, padahal kan selama ini kita menulisnya sastra ataupun ilmiah dan sebagainya. Tetapi ketika kita mau menulis cerita anak ataupun yang berhubungan dengan anak, itu sedikit kesulitan. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih. Ya, sama-sama. Untuk pertanyaan pertama, apa perbedaannya saat mengedit sastra dengan non-fiksi? Nah, itu untuk menyesuaikan hal-hal yang membedakan itu biasanya untuk sastra biasanya saya lebih fleksibel dalam mengeditnya. Beda lagi dengan non-fiksi. Kalau non-fiksi lebih ketat dari segi kalimatnya. Kalau untuk sastra itu biasanya paling yang sangat sering saya temukan itu kayak penulisan tokoh yang berubah-ubah. Misalnya kita akan menulis Rina, tetapi nanti di halaman lain ada Rani, terus ada Rina lagi, terus ada Rani gitu. Jadi itu biasanya kadang kalau nggak gitu tokohnya tertukar-tukar namanya kayak seperti itu. Itu yang kadang menjengkelkan. Terus yang kayak tadi itu tentang dialog teks, tentang tanda baca atau apa gitu aja sih kalau untuk di di sastra. Kalau untuk di non-fiksi itu dari kalimat yang tidak efektif, itu tadi ada banyak kalimat yang tidak efektif, atau mungkin penulisan diksi-diksi yang kurang pas, seperti itu banyak yang saya temukan. Kalau untuk yang pertanyaan nomor 2, bagaimana cara mengatasi saat ingin menulis saat ingin berubah genre dalam menulis? Kalau saya sih biasanya lebih banyak membaca dulu sih. Misalnya ingin menulis cerita anak itu biasanya lebih banyak membaca itu dulu sih. Membaca cerita anak dulu beberapa buku gitu, baru mencoba menulis. Misalnya awalnya saya suka puisi. Setelah menulis puisi, ingin menulis cerita anak. Nah itu seringnya kayak gitu sih, membaca dulu yang banyak. Kalau nggak gitu, ikut di grup-grup kepenulisan. Nanti kalau ada itunya kalau ada challenge-challenge menulis gitu, mencoba untuk ikut walaupun sering gagal gitu. Itu biasanya saya langsung tanya sih kepada kayak penyelenggaranya, ini kira-kira kenapa sih kok naskah saya ini gagal? Itu biasanya dikasih tahu sih, misalnya kayak dulu saya pernah ikut lomba menulis cerita anak, kan kelihatannya menulis cerita anak itu gampang ya, ternyata gampang-gampang susah sih. Nah itu saya pernah tanya kenapa sih naskah saya kok gagal, kok kalah, padahal sebenarnya menurut saya pas, udah benar gitu. Ternyata katanya masih menggunakan logika orang dewasa, masih ada banyak kesalahan-kesalahan yang lain seperti itu sih. Jadi kalau ingin berubah ke genre yang lain, lebih banyak membaca dulu genre tersebut dan bertanya kepada orang yang sudah sering menulis ke genre tersebut. Seperti itu sih.
Wahyu, terima kasih. Oke, mungkin ada teman-teman yang ingin menyampaikan tambahan informasi atau yang lain, silahkan. Atau mungkin ada yang ingin bertanya lagi, monggo. Silahkan. Oke, silahkan. Jika ada yang ingin menambahkan atau mungkin ingin bertanya. Ini ada Mbak Fitri, ada juga Mas Wahyu Wibowo. Monggo silahkan jika ingin menambahkan. Ingin bertanya Mbak. Oke, monggo Mbak Fitri. Mas Aris. Mas, itu kalau untuk penulisan kata serapan atau kata asing atau bahasa daerah gitu, itu harus pakai huruf miring ya, Mas? Itu yang pertama. Terus kedua, kalau penulisan huruf, nah ini gimana Mas? Kalau huruf itu kita tulis dengan teks, bedanya sama angka itu letaknya sama cara nulisnya itu bagaimana juga. Kadang saya masih bingung di situ. Ya, terima kasih Mas. Iya, Mbak. Nah, ini untuk penulisan kata serapan atau kata dari bahasa daerah itu, misalnya kalau ada di KBBI, ya langsung aja ditulis ditulis tegak. Tapi kalau misalnya tidak ada di KBBI itu baru dimiringkan. Seperti itu sih setahu saya, Mbak. Terus untuk yang kedua, tadi pertanyaannya tentang penulisan huruf dan angka gitu. Maksudnya itu yang mana itu? Yang bagaimana, Mbak? Misalnya contohnya. 5 ditulis dalam angka 5 dan dalam 5 LIMA itu kita nulisnya itu harus sama huruf atau tulis 5 gitu, angka 5 gitu. Itu bagaimana, Mas? Oh, itu. Nah, itu kalau untuk penulisan angka itu atau huruf itu biasanya kalau yang di aturan terbaru ini yang setahu saya itu kalau ditulisnya dalam satu kata, kalau dalam satu kata maksudnya 5, bentar. Ya, kelas 5 SD 5. Itu 5-nya itu kelas 5 SD gitu. Oh, pakai ya, angka atau pakai atau huruf tulisnya. huruf. Iya. Itu kalau seperti itu sih pakai angka kalau untuk kelas-kelas gitu. Kelas 5 SD. Tapi kalau sebenarnya yang tepat itu pakai angka Romawi kalau untuk kelas. Misalnya kelas 5 SD, kelas V SD, kelas 6 SD ya kelas V1 SD gitu. Seperti itu sih sebenarnya, tapi apa namanya? Fleksibel sih. Yeah. Bisa juga menggunakan angka biasa juga bisa. Oh iya. Kalau semisal saya membeli 4 kantong, nah itu 4-nya pakai angka atau tulisan ya Mas ya? Itu pakai tulisan. Pakai tulisan. Saya memberi 4 kantong jeruk gitu misalnya ya. Nah, itu pakai tulisan. Tetapi kalau berupa perincian misalnya saya memberi 4 kantong jeruk, 5 kantong apel, dan 6 kantong stroberi gitu misalnya. Itu baru pakai angka. Itu ada di EYD 5. Nanti coba Mbak Fitri cari di EYD 5. Sudah download kan EYD 5 atau kalau enggak gitu ada di web, nanti coba Mbaknya cari ya.
Oh ya, satu lagi Mas, mumpung masih ingat itu kalau untuk misal cerita anak gitu, misal kayak nulis tidak, kadang kita nulis enggak gitu, itu NGGA, tapi nggak boleh pakai K ya, enggak itu boleh nggak sih Mas? Maksudnya kan harusnya yang bakunya tidak, itu harusnya Ya, enggak atau enggak ya. NGGA itu yang Nah, betul yang bagaimana ya Mas? Kalau semisal ada itu kalau misalnya seperti yang saya bilang tadi itu sih, kalau misalnya di narasi, kalau bisa bakukan, sesuaikan dengan kata baku, kecuali kalau itu dalam dialog boleh menggunakan kata yang tidak baku, tapi mungkin nanti bisa bisa dimiringkan. Kalau saya seperti itu, atau mungkin kalau memang gaya selingkung penerbitnya seperti itu, tetap aja dibiarkan, nggak apa-apa. Jadi itu disesuaikan dengan penerbitnya juga sih. Sama kayak misalnya penulisan sholat gitu misalnya. Sholat, ada penerbit yang menulis SHALAT, ada yang menulis SALAT, ada yang menulis SHOLAT. Nah, itu kadang ada yang memang dibiarkan seperti itu, kadang ada yang dibakukan SALAT seperti itu. Jadi tergantung dari penerbitnya juga sih itu kadang-kadang. Tapi harus konsisten, misalnya kalau penerbitnya memang dari pertama menulis seperti itu, berarti di buku di buku terbitannya yang lain juga pasti seperti itu. Tapi kalau berbeda berarti penerbitnya tidak konsisten. Seperti itu sih. Oh iya ya. Berarti kalau yang kata-kata tidak baku kita bisa pakai di dialog aja ya Mas. Tapi kalau untuk narasi baiknya pakai yang Iya, gitu betul. ya. Oh iya Betul. iya. Paham Mas G. Makasih nggih Mas G. Ya, sama-sama. Oke, silahkan. Mungkin ada yang lain yang ingin menambahkan. Itu apa Mas? Saya pengen minta rekomendasi buku. Tadi kan sudah disampaikan ya satu yang bukunya siapa tadi Mas Uus. Saya minta tolong nanti ini panitia ya untuk menuliskan di kolom chat aja biar gampang nyarinya. Barangkali Mas Arif bisa merekomendasikan buku yang lain paling nggak 3 gitu. Biar bisa lebih banyak belajarnya. Makasih. Kalau untuk buku tentang kepenulisan itu yang paling saya suka itu ada bukunya Anton Kurnia, ini ada Menulis dengan Cinta. Ini di sini ada tentang materi tentang menulis secara dasar, tapi ada juga di dalamnya sedikit ilmu editing, ada motivasi menulis juga. Ini penerbit Baca, diterbitkan tahun berapa ini? Tahun 2021. Ini mungkin Mbaknya nanti bisa mencari. Terus kalau untuk kebahasaan ada ini Glosophilia, ini dari Ivan Lanin. Ini padanan kata dalam bahasa Inggris. Jadi padanan bahasa Indonesianya apa itu nanti bisa dicari di sini. Terus ada juga tentang kebahasaan-kebahasaan yang lain juga di sini. Terus kalau untuk menulis saya lebih suka bukunya ini, tapi nggak tahu ini masih diterbitkan atau enggak. Ada buku Free Writing karyanya Pak Hernowo Hasim. Ini tentang bagaimana kita bisa menulis dengan menulis bebas, free writing. Jadi walaupun free writing, kalau orang-orang misalnya kayak sekarang kan motivator-motivator kepenulisan atau guru-guru menulis itu kan seringnya ngomong kalau ingin menulis ya menulis aja. Nah itu sebenarnya kurang tepat sih. Tapi kalau di buku ini, di buku free writing ini, walaupun menulis bebas, di sini ada tahapan-tahapannya. Jadi misalnya 1 bulan pertama menulis langsung seperti yang guru-guru atau motivator-motivator menulis bilang. Jadi kalau ingin menulis saja seperti itu. Terus nanti di tahapan berikutnya, di bulan berikutnya itu ada
menulis setelah membaca. Jadi menulis hasil bacaan seperti itu. Terus yang ketiga ada tahapan menulis dari inspirasi bacaan. Jadi setelah membaca kita akan menulis dari bacaan itu mau menulis apa. Jadi beda-beda dari buku free writing ini. Kalau nggak ada di toko buku atau apa, mungkin di e-Pusnas mungkin ada kayaknya. Terima kasih Mbak Dia. Saya yang makasih, Mas. Oke, mungkin ada yang ingin ditambahkan, Mbak-mbak atau mas-masnya, silahkan. Monggo silakan. Apabila ada yang ingin ditambahkan. Ayo silakan. Ini ada Mas Wahyu ini. Mungkin ada yang ingin ditambahkan. Oke, saya masuk ya. Ini terlepas dari materi. Baik, terima kasih Mbak Dewi. Kak Aris izin menyampaikan sesuatu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah hadir malam ini, dan alhamdulillah kita bisa belajar bareng sama Kak Aris. Insya Allah pekan depan kita belajar sama Mbak Yuspin. Nah, Mbak Yuspin Rahayu barusan saja ini beliau juara 1 lomba menulis dan mendapat reward paket wisata 3 negara. Nah, jadi siapa tahu teman-teman di sini mau hadir kembali, dan khusus teman-teman yang sebelumnya belum gabung di komunitas bacaan media, boleh nanti seperti Mbak Dewi nih. Jadi Mbak Dewi sebelumnya belum bergabung karena memang untuk bergabung di komunitas itu kita sebelumnya ada kelas menulis. Jadi teman-teman yang daftar itu masuk. Yang kedua, teman-teman yang menjadi kontributor buku ketika kita ada event menulis juga. Kemudian yang ketiga, ada teman-teman yang yang seperti kemarin ada event menulis Palestina. Nah, jadi kita juga masukkan ke grup. Nah, tapi untuk saat ini kita belum ada event lagi untuk masuk ke grup dengan entah lomba ataupun sejenisnya ataupun kelas menulis dan sebagainya. Karena kelas menulisnya kita biasanya berbayar. Nah, oleh sebab itu seperti Mbak Dewi, kalau mau masuk jadi member komunitas itu kita sejenis magang dulu. Nah, jadi salah satu magangnya adalah menjadi moderator. Nah, jadi teman-teman yang belum bergabung boleh nanti saya minat gabung, boleh ini saya mau daftar jadi moderator selanjutnya. Tadi informasi dari admin ada Mas Isa Saburai itu sudah mendaftarkan untuk bisa jadi pekan depan. Nanti kita lihat jadwalnya dari pembicara, bisanya jam berapa, hari apa dan sebagainya. Nanti kita cocokkan sama Mas Isa Saburai.
apakah beliau bisa nggak pada waktu yang sama seperti itu. Jadi teman-teman, kenapa kita harus gabung komunitas itu? Karena memang ada beberapa informasi yang bisa jadi itu bermanfaat untuk teman-teman. Misalnya ada seleksi naskah gitu kan. Nah, itu nanti kita bisa jadi untuk penerbit bacaan media atau mitra penerbit bacaan media, misalnya Wow Media, Muara Media, ataupun yang lainnya. Nah, jadi siapa tahu teman-teman berkesempatan, monggo gunakan kesempatan ini. Mungkin itu saja ya teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya Kak Aris, Mbak Dewi, terima kasih juga. Saya Iris, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Mbak Dewi. Baik, sama-sama Mas Wahyu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini mengingat sudah pukul 20.52 ya, artinya kajian kita ini sudah di penghujung jalan nih teman-teman. Mungkin kita tutup saja ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Aris yang telah memberikan ilmunya kepada kami semua. Dan tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah berpartisipasi dalam Sinau Bareng kali ini. Jadi saya pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Sungguh kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Mas Wahyu, terima kasih Mbak Dewi. Terima kasih kembali. Terima kasih semuanya.